adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya adik-adik semua? Hari ini kita ibadah lagi memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak mau lihat dulu nih semangat adik-adik sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi selamat pagi Bapak. Action. Kita buka ibadah kita bersatu di dalam doa pembuka, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan ya Bapa.
Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, dan adik-adik sekolah minggu Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu kami Tuhan yang belum dapat mengikuti ibadah Tuhan, apapun keadaan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, jika mereka sakit Tuhan Yesus, boleh Engkau sembuhkan mereka melalui tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kalau mereka Tuhan belum ada waktu Tuhan, kiranya Tuhan di minggu yang akan datang mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Yesus, berkati juga ibadah kami Tuhan dari awal ke tengah hingga akhir. Biarlah ibadah kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan melalui lagu pujian yang kami kumandangkan dan doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi Rukun Cinta. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Namun
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita angkat pujian I love you Jesus. Saatnya kita mengakui iman dan kepercayaan kita bersama teman-teman seiman seluruh dunia. Lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian, kita bernyanyi, siapkan hati ke Tuhan. Saat ini
ini Tuhan, Engkau masih berikan kesempatan dan kesehatan buat kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu Tuhan, beserta guru sekolah minggu Tuhan untuk dapat mengenal firman. Ya Tuhan Yesus, berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, biar firman-Mu yang mereka dengar Tuhan dapat menjadi terang dan berita bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nats kita hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Buka Alkitabnya, kakak bacain, adik-adik di rumah simak juga ya. Tema kita hari ini hidup sebagai ciptaan baru. Nats kita hari ini, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang mana yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Nah, tadi udah kakak sebutin bahwa tema kita hari ini yaitu hidup sebagai ciptaan yang baru. Di sini dijelaskan bahwa ciptaan yang baru itu bukan berarti manusia atau hewan atau tumbuhan itu diciptakan Tuhan kembali sebagai ciptaan yang baru atau yang sebelum-sebelumnya yang Tuhan menciptakan pertama langit dan bumi serta isi-isinya. Nah, di sini Tuhan menyelesaikan ciptaan langit dan bumi dan segala isinya itu di dalam berapa hari? Ada yang tahu di dalam berapa hari? Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu selama 6 hari. Nah, pada hari yang ke-7 ia berhenti dan memberkati dan menguduskan hari itu. Pada hari yang ke-7 Tuhan memberkati dan menguduskan hari itu dan menguduskan semua ciptaannya. Nah, seperti yang disebutkan dalam hukum Taurat. Kira-kira adik-adik tahu nggak hukum Taurat berapa yang menyebutkan bahwa Tuhan menguduskan dan memberkati ciptaan-ciptaannya? Ada yang tahu? Ada hukum Taurat yang keempat. Nah, kemudian ketika Tuhan memperhatikan ciptaannya, Tuhan Allah sangat senang dan sangat puas. Segala sesuatu di alam semesta ini, dari binatang yang paling besar, tumbuhan, manusia, atau segala sesuatu pun yang diciptakan Tuhan, Tuhan selalu memberkati ciptaannya. Nah, pada hari yang terakhir dari penciptaan, Allah itu menciptakan apa? Ada yang tahu pada hari yang terakhir Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan manusia, yang mana pada Kejadian 1 ayat 26 Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, untuk manusia hal ini berarti manusia dan Allah itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi yang membedakan manusia dengan Allah itu hanya kekuasaan manusia dan kekuasaan Allah. Nah, manusia boleh hidup di tanah yang diberikan Allah. Manusia bisa menikmati karunia-karunia yang disediakan Allah. Sebagai tanda itu, maka Allah menguduskan hari yang ke-7. Setelah Allah menciptakan semua ciptaannya dari hari pertama sampai hari ke-6, pada hari yang ke-7 itu Allah beristirahat dan ia memberkati dan menguduskan semua ciptaan yang telah diciptakannya selama 6 hari. Dalam Kejadian 2 ini, adik-adik sekolah minggu diingatkan bahwa manusia diciptakan karena sebuah tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Allah. Apa tujuan itu? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Kira-kira adik-adik sekolah minggu kalau ditanya, apa sih tujuan Allah menciptakan kalian manusia? Mengapa sih harus ada manusia di dunia ini yang diciptakan Allah? Jawabannya apa? Karena agar
tumbuhan, binatang, semua laut-laut dan alam semesta ini ada yang merawat, ada yang menjaga, ada yang memelihara. Karena di dunia ini Allah hanya memberikan akal budi dan pikiran hanya kepada satu ciptaannya, yaitu ciptaan yang terakhir, yaitu siapa? Kita sebagai manusia. Nah, dengan demikian kita tidak boleh lupa bahwa keberadaan kita tidak lepas dari keberadaan ciptaan Allah lain. Maksudnya di sini bahwa manusia, tumbuhan, hewan itu tidak terlepas atau saling berkaitan, di mana jika semua di muka bumi ini yang ada cuma manusia, bayangin kita mau makan apa? Bayangin kita bakalan ketemu dengan sayur-sayuran nggak? Kita bakal ketemu daging ayam, kita bakal ketemu ikan nila atau ikan apapun, atau daging sapi atau daging apapun, itu kita tidak bakal menemukan itu kalau di dunia ini hanya ada manusia. Makanya itu Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan lautan dan daratan, Allah menciptakan langit dan bumi beserta bulan bintang benda-benda penggeraknya, karena Allah berpikir bahwa semuanya itu saling berkaitan dan saling memerlukan. Hewan tanpa manusia emang juga bisa hidup. Kalau tidak ada yang memelihara, hewan itu juga akan mati perlahan. Begitu juga dengan tanaman yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Semuanya itu memerlukan dan saling membutuhkan bantuan. Nah, Allah memberikan manusia nafas kehidupan. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pemberian nafas kehidupan itu harus kita syukuri dengan menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberikan adik-adik sekolah minggu nafas, kita harus bersyukur atas nafas yang diberikan oleh Tuhan. Jangan sudah diberikan Tuhan kesehatan, sudah diberikan Tuhan nafas kehidupan, kita masih tidak bersyukur. Buat apa aku bersyukur? Sedangkan teman-teman aku aja punya mobil, sedangkan teman-teman aku aja punya sepeda, punya handphone mahal, punya baju-baju yang mahal, sedangkan aku baju-bajunya ini aja, gak punya ini, gak punya itu. Kita tidak boleh berkata seperti itu. Karena apa? Hal terbesar di dunia ini yaitu kita memiliki nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, setelah manusia diciptakan, Tuhan membuat Taman Eden yang sebagai tempat tinggal manusia, yaitu tempat tinggal manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Manusia diberi kuasa untuk menguasai untuk kehidupan mereka. Manusia harus bekerja di tanah yang diberikan Tuhan di dalam 6 hari. Tetapi mereka juga harus beristirahat untuk menguduskan hari yang dikuduskan Tuhan Allah. Kenapa Allah berkata hanya boleh bekerja 6 hari? Kenapa Allah tidak berkata kita boleh bekerja 7 hari? Kenapa hari Minggu juga gak kita gunakan untuk kita bekerja? Karena Tuhan mau setelah kalian 6 hari bekerja, setelah kalian 6 hari melakukan semua aktivitas kalian, luangkan 1 hari untuk kalian bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah makanya setiap hari Minggu kita sebagai umat Kristen itu datang ke gereja untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan melalui ibadah kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kisah penciptaan ini dapat digambarkan sebagai gambaran kehidupan pemingguan kita. Biasanya dalam 7 hari itu 6 hari kita sekolah dan bekerja, dan ketika hari Minggu tiba kita sangat senang karena itu adalah waktunya libur di luar tanggal-tanggal merah, dan waktunya kita bertemu teman-teman di gereja, kita dapat memuji Tuhan. Makanya itu Allah berkata, di dalam 6 harilah engkau bekerja dan beraktivitas, baik dari yang kecil sampai orang tua kita. Pada hari yang ke-7 baiklah kita datang ke rumah Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, mengucap syukur, berdoa, memuji Tuhan atas 6 hari yang sudah kita lewati. Nah, beristirahat bukan berarti diam dan bersantai, tetapi menguduskan hari Sabat itu. Anak sekolah minggu yang menguduskan hari Minggu selalu rajin ke gereja dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sesuai kehendak Tuhan akan menjadi anak-anak orang yang dikasih Tuhan. Jadi kalau hari Minggu udah tiba, udah misalnya udah Sabtu nih, senang, wah besok hari Minggu. Jangan malah hari Minggu digunakan untuk nonton kartun, main game, terus tuh adik-adik sekolah minggu malah main dengan teman-teman tanpa mengingat kita harus pergi ke sekolah minggu. Tuhan tidak minta waktu yang panjang buat memuji Dia. Tuhan hanya minta waktu sebentar, cukup dengan pujian, doa dan rasa syukur kita. Makanya itu mulai sekarang ketika Tuhan sudah berkata kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau telah aku berikan kesempatan untuk beraktivitas, maka kita akan
kita harus menguduskan hari Sabat dan kita harus menuruti apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhi apa larangan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan itu sebentar tadi Tuhan kami telah mendengar sebagian dari isi firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat hari Sabat Tuhan, hari yang Kau berkati dan kuduskan Tuhan. Biarlah Tuhan kami berhenti dari segala aktivitas kami Tuhan pada hari yang kudus itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat datang berkomunikasi dengan Tuhan baik di gereja Tuhan maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu kami. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi terang Tuhan dan dapat menjadi pedoman bagi anak-anak sekolah minggu kami. Berkati ya Bapa sekolah minggu kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Walaupun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan, kiranya hikmat Tuhan yang daripada Tuhan tidak berkurang sedikit pun Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampuni ya Bapa kesalahan dan dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak yang Kau kasihi Tuhan, dan kami dapat tenang Tuhan dengan dosa-dosa kami yang sedang Kau ampuni Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita kumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, kita sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kau telah memberkati kami ya Tuhan dari awal ibadah setengah hingga akhir ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau tahu Tuhan kami telah menyerahkan persembahan yang terbaik Tuhan yang kami miliki Tuhan hanya untuk kemuliaan. Terimalah Bapa persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan dapat menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,